Good morning, good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining our Zoom meeting today. Allow me to introduce myself. My name is Gilbert, and I will be your master of ceremony for today's event. Before we start our program today, please allow me to share the protocol of the video conference. First, please kindly adjust your name or ID screen using the format your name underscore the abbreviation of your university. Second, during the video conference, we kindly ask all participants to turn off the audio and only turn on the audio when MC or moderator gives the suggestion. Third, we would like to recommend all participants to adjust the seat position comfortably to prevent the backlight effect. Fourth, please ensure your network has a stable internet connection for your convenience during the event. And fifth, we recommend all participants to use a headset or earphone for a clear and better sound. In addition, we kindly ask all participants to fill in the online attendance through intip.in/online present from P2P, or the link could be found in the chat room. We also want to remind to all participants that this will be the final VPL P2P program for architecture, urban planning, and design. We would like to give a brief reminder for the kompetisi diseminasi kegiatan, or the detail can also be checked in www.its.ac.id/international/P2PVPL. Well, ladies and gentlemen, we are about to start the program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning and evening to all of you. I would like to welcome to you all to the virtual public lecture People-to-People Relationship Program with topic Design Research in Architecture on this beautiful Saturday, December 12, 2020. Having a goal of strengthening higher education in Indonesia, the Education and Cultural Attaché of Indonesian Embassy in Washington DC, USA, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, and I4 USA and Canada initiated a collaboration with the big team People-to-People Relationship Program. This year began with virtual public lecture, and later will be expanded to activities such as joint courses, joint research, joint student discussion, joint syllabus, and others. The implementation of VPL is divided into several clusters. From a total of 17 clusters, ITS became the coordinator of two fields, namely engineering and architecture, urban planning, and design. Here we are participating in the VPL series of P2P program for architecture, urban planning, and design. Ladies and gentlemen, before we start the program, please allow me to greet Professor Poppy Rufaida, Indonesian Education and Cultural Attaché for Washington DC, USA, or the representative, Professor Taifo Mahmud, Managing Director for I4 for the USA, Canada, or the representative, Dr. Andi Ilham Mahmud, Executive Secretary of Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, or the representative, Dr. Arif Setiawan from Kinsau State University, USA, our speaker for today in Virtual Public Lecture People-to-People Relationship Program. Hello, Dr. Arif. So it's already 8 or 9 p.m. there. We would really thankful for your kind effort to join with us today. All the representatives of USB Canada Diaspora, Dr. Didit Novianto as our moderator for today. Hello, Dr. Didit. And lastly, a Hello. warm welcome to all lecturers and students as today's participant of Virtual Public Lecture People-to-People Relationship Program. In this beautiful day, we are going to have this following agenda. First, the opening of the program. Second, the public lecture, along with the question and answer section. Third, awarding session, and then the closing. Ladies and gentlemen,
Before going to the main event, let us lower our head to pray for the Almighty God, hoping that today's event will be a smooth, beneficial, and fruitful for all of us. Praying begins. Praying ends. Please allow me to remind to all participants to fill the online attendance through intip.in/online present form P2P, or the link could be found in the chat room. We will send the materials today to the registered email addresses. Now, I would like to introduce Dr. Didit Novianto as our moderator for today. Dr. Didit is a lecturer and researcher at Architecture Department ITS Surabaya. He completed both his doctoral and master degree in engineering from the University of Kitakyushu, Japan. He pursued his bachelor degree in architecture, planning, and policy development at Bandung Institute of Technology. His research focused on interdisciplinary aspects of building design, behavior, and sustainable living in Asia and Indonesia, Nusantara architecture specifically. Without further ado, let's welcome Dr. Didit as our moderator for today. Thank you, Gilbert, for your introduction. Good morning, everyone. Can you hear me clearly? Okay. Thank you so much. First of all, I would like to say it's an honor for me, actually, to be in front of you right now. And thank you for the committee, for the preparation. Thank you for the audience. It's actually Saturday, but you have a time, of course, in this era of globalization, in this era of internet things, everyone can learn anytime, right? Anywhere from any different culture, different education, and anything. And of course, thank you for Professor Arif for today, for having a time with us. Before we begin, maybe I would like to introduce. Maybe some of you already know about Dr. Arif. Is that okay? I call Dr. Arif or Professor Arif? Which one? Okay, Dr. Arif. Dr. Arif is educator, researcher, and designer right now based in Atlanta, Kansas State University of USA. And his education before was bachelor degree from architecture of University Gajah Mada, UGM. And he got his master on urban design from the University of Cincinnati. And he got his PhD from architecture, Georgia Institute of Technology. Right now, his research interests include of design thinking and design methodology. I think it's really important for us. And then design pedagogy, formulation for design intense, hybrid, and alternative modernity architecture and urbanism. Of course, also in social, cultural, political, and technological factors in informing architectural design. And maybe today's topic is about research design, right? So I think it's a good opportunity for us because sometimes we always think about only design, and the other one is we only think about research. And this time maybe in this season 11, right? Season 11, and we would like to have a talk and discussion with you all, and of course from the speakers, Dr. Arif. Actually, this is my first time to meet Dr. Arif. Actually, also this is the first time me as a lecturer in ITS, Institute of Technology, 10 November. So before I was working also in Japan, and right now I still trapped in Japan right now. It's 10 a.m. right now, but I don't know. How about Dr. Arif? What time there right now, Dr. Arif? It's 8.
8 p.m. 8 p.m. Oh my God. Thank you, Dr. Arif. So maybe we can start your presentation, your discussion, or maybe in the middle of the presentation, maybe if you have a question, maybe you can ask by chat so we can keep up with you. Thank you, Dr. Arif. So you have your time and place, please. All right. Thank you so much. Good morning, everybody. Selamat pagi semuanya. It's an honor for me to again try to be a part of this program. Terima kasih Pak Didit atas introduction-nya, very kindly. Kemudian juga untuk Bu Oyen, Bu Fai, Bu Maria, dan semua dari tim ITS yang sudah mempersiapkan dan memfasilitasi acara ini, dan juga tentu saja semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi ya. Sabtu pagi, mungkin terlalu pagi ya, jam 8. Oke, saya mulai aja. Saya share screen. Oke, so saya akan membawakan, saya coba untuk semuanya sebisa mungkin ya pakai semuanya bahasa Indonesia ya. Design research and architecture, right? So hyphenated word, right? Design research, satu kata. Kenapa saya ingin untuk share topik ini? Pertama karena tugas kita sebagai member of the academic world, right? So apakah kita siswa, students, semua level ya, undergrad, graduate, ataupun professors, lecturer, right? Tugas utama kita sebagai akademik adalah untuk produce and disseminate knowledge ya. Jadi kontribusi kita untuk ilmu pengetahuan. Dan kalau kita bicara tentang kontribusi untuk ilmu pengetahuan kan, it doesn't matter how big or small ya. Tapi kita harus selalu contribute untuk memproduksi dan untuk menyebarluaskan pengetahuan. Kemudian juga bagaimana kita contribute to knowledge ya, dengan saya pernah bicara sebelumnya tentang critical thinking ya. Ini salah satu arah dan salah satu relevansi dari critical thinking, yaitu kontribusi kita untuk karena kita berperan sebagai critical thinker ya, karena kita bisa memproduksi knowledge ya. Bicara tentang knowledge ya, knowledge itu kan dasarnya adalah konsep of fallibility, sesuatu yang bisa dibuktikan bahwa itu salah ya, atau keterbatasannya ya. Einstein membuktikan bahwa Newton itu tidak mutlak ya, kan? In turn, right? Stephen Hawking sudah membuktikan bahwa Einstein itu juga tidak sepenuhnya mutlak. Jadi itu, ya, knowledge itu bukan sesuatu yang frozen in time, tapi selalu berubah. Ya. Beda dengan agama kan nggak bisa diganggu gugat ya. Tapi kalau knowledge itu kan sesuatu yang selalu bisa dibuktikan salahnya ya. Dan kemudian juga kalau kita bicara tentang knowledge, architecture itu kan sebuah bentuk dari ancient knowledge ya. Jadi sedikit dari knowledge masa kini yang berada dalam kategori ancient knowledge seperti literature, philosophy dan sebagainya. Jadi ancient knowledge itu sesuatu yang generalis dan mencoba untuk mengerti dunia ini secara sepenuhnya. Kalau modern knowledge seperti science and engineering itu kan spesialis dan instrumental ya. Tapi kalau ancient knowledge itu kan generalis dan try to know the world as a whole. Jadi saya bias saya bahwa kalau kita belajar architecture itu nggak cuma belajar architecture, tapi juga sebenarnya bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita
mengerti dunia ini. Relevansinya bahwa kalau kita treat architecture as a knowledge, dan kita bagian dari proses production dan dissemination of knowledge, itu kan konsekuensinya bahwa segala sesuatunya itu argument itu based on facts and findings. Especially sekarang ya, seperti Pak tadi mention, di zaman internet ini semua orang bisa nulis apapun tanpa facts, itu kan opinions ya. Jadi bagaimana kita, saya kira dunia akademik adalah salah satu last bastion di mana kita bisa mempertahankan bahwa fact is facts ya, kayaknya enggak di Indonesia, di Amerika, bahwa facts and truth sekarang itu under siege ya. Jadi kalau kita berpikir dengan secara metodikal dan rasional seperti ini kan, kita bisa ya, harapannya kita bisa mempertahankan ya, bahwa dunia itu selalu harus berdasarkan facts and facts and data and reality. Oke. Itu mungkin sekedar overview ya, untuk semuanya. Oke. Karena kita bicara tentang sesuatu yang precise ya, kalau saya selalu pertanyaan pertama saya, apakah definisinya yang relevan, yang tepat ya. Kalau kita bicara terminologi ya, kita mesti ngerti arti sebuah terminologi. Jadi mungkin kalau reference yang tepat ya, jadi dictionary, what's the meaning of a terminology linguistically, right? Ya. Kalau mungkin di American English ya Merriam-Webster, kalau mungkin di Indonesia pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin ya. Kalau kita lihat apakah makna kata desain dan riset itu sendiri ya, dua-duanya sebuah kata yang both noun and verb ya. Jadi transitive and transitive verb, right? Dan juga sebuah kata benda ya. Kita bisa melihat sendiri meaning dari kata desain dan riset itu. Ya. Jadi sebuah aktivitas dan juga sebuah noun. Ya. Oke. Sebentar. Kalau kita bicara setup di dunia architecture ya, sampai late 90s ya, biasanya conventional setup design dan riset itu dua realm yang berbeda ya. Kita produksi desain, drawing, sketches, models, buildings, and resultnya itu forms, space and forms through media like drawings dan sebagainya. Sementara kalau kita bicara riset itu biasanya kita bicara tentang interpretasi, tentang kritik, tentang teknik, tentang teknologi. Ya. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita bicara riset itu sesuatu yang media utamanya teks ya. Kalau desain media utamanya adalah form and space ya. Walaupun mungkin the intersection, kalau mau membangun sesuatu mungkin ada relasinya riset di belakangnya itu mungkin more engineering base ya, seperti long overhang yang paling panjang di Amerika itu kan mungkin masalah engineering dan sebagainya ya. Nah itu setup yang ada di dunia kita, di dunia arsitektur ya, di academic architecture sampai late 90s ya, ada dikotomi antara desain dan riset itu sendiri ya. Tapi in the late 90s big change in our world, right? New media, new technology change everything, right? The way bagaimana kita belajar architecture, right? With internet, right? Everybody can get access to knowledge, change completely, right?
how knowledge are disseminated, right? Juga change, right? Bagaimana kita belajar, right? Bagaimana kita memproduksi arsitektur juga berbeda, right? Kalau istilahnya di sini from pencil to mouse, right? Dulu kita pakai pencil, sekarang kita pakai mouse, right? Dulu kita pakai drawing boards, right? Sekarang kita pakai komputer, pakai tablet dan sebagainya. Okay. Jadi modalities agency architecture juga sudah berubah sama sekali. Jadi juga ekonomi, right? Sekarang semuanya based on speed, right? Speed and speed of delivery, speed of productions, ya. Yeah. Dengan teknologi kita sekarang more integrated production of architecture, mass customizations juga BIM, right? Pertanyaannya apakah masih relevan apa yang kita pelajari sebagai seorang arsitek? Apakah cara-cara teknik yang kita pelajari sekarang itu masih relevan, right? Juga blurring of boundaries, right? Enggak cuma kalau kita bicara tentang nation states, tapi juga kalau kita bicara tentang knowledge, blurring of boundaries, right? So, cross pollinations, interdisciplinary, right? Architecture juga bagian dari the dynamic, right? bahwa batas disiplin itu juga sudah mulai overlaps, ya. Enggak cuma sudah mulai, tapi memang sekarang sudah overlap, ya. Our instrument dan sebagainya. Jadi setting up yang kita setup yang kita pakai selama ini juga sudah berubah, ya. New media, new technology, right? New economy, right? Big data. Terutama sekali kalau kita bicara mendekati architecture conceptually, right? Critical architecture, sesuatu yang sangat dominan, the 60s, 70s, 80s, early 90s critical architecture, right? Seperti Peter Eisenman in Practice atau John Hajduk dan Cooper Union, pedagogi yang dibangun John Hajduk dan Cooper Union itu sekarang sudah dipertanyakan, ya, karena critical architecture sebuah resistance, right? Resistant architecture, right? So, to explore architecture on its own internal logic itu juga sudah mulai dipertanyakan, cuma dimulai juga sudah under intense scrutiny, right? Apakah benar? Apakah cuma itu cara kita untuk mendekati architecture, both as a knowledge, as a discipline, as well as in practice, right? To see architecture as a separate thing from reality, meaning productions and culture and consumptions dan sebagainya. Oke. Dan itu yang kalau kita bicara konteks Amerika, yaitu yang mendasari change, right? In the late 90s and early, starting in the late 90s up until now, right? The dynamics of architecture as a discipline di sini, dan juga saya kira di Jepang dan di Europe juga sama seperti itu. Oke. Ini beberapa referensi tentang references tentang yang membahas, ya, changes in our discipline, ya, seperti di MIT testing the failure. Saya suka sekali titlenya testing the failure. Jadi ya, eksplorasi, inquiry itu kan cuma membuktikan limitsnya. Testing the failure itu kan mencari limits atau batas yang bisa kita lakukan, ya. Atau itu dua referensi dari UCL, University College London, Bartlett School of Architecture, Bartlett Design Research and Architecture, right? Yang membahas wide range of how design and research now are overlaps and cross pollinate, right? Dan mungkin juga satu lagi Lars Freiberg, right? Kalau ini dari alma mater saya, Georgia Tech, ya, The Architecture of Variation, right? Jadi
desain dan riset itu juga menjadi sesuatu yang inform each other, right? Bukan dua separate entity lagi, tapi menjadi sesuatu yang inform each other dan influence each other. Right? Oke. Nah, nah, di sana ada. Nah, ini kalau kita melihat secara konseptual, ya, research, right? Ini saya ambil dari Katja Grillner yang dia juga develop that dari Christopher Frayling, ya, the distinctions between for, into, and through, right? Okay. Kalau research for, right? Research for architecture or research for design, ya, itu sesuatu yang mungkin kita semua sudah melakukannya. Kalau seperti site analysis, user analysis, program analysis, ya. Jadi research sebagai preparasi untuk melakukan untuk design interventions dan design process dan design move. Ya. Tapi ada juga dua pendekatan yang lain, research through architecture or research through design, ya. Ketika research itu integrate, right? Jadi bagian integral dari proses desain itu sendiri, right? Seperti Picasso dan Da Vinci, right? Ya, kalau di Da Vinci, Leonardo da Vinci itu kan famous for his excessive drawings, sketches that yang dia mencoba menggali ilmu dengan observasi, analisis, dissections, dan semua direkod melalui drawings, ya. Atau Picasso, right? Cubism, right? Pertanyaannya bagaimana kita merepresentasi three-dimensional world on two-dimensional planes, right? Mungkin saya sudah bicara tentang Cubism sebelumnya, jadi ya, Picasso, Gauguin, right? Dan sebagainya itu kan mereka mempertanyakan bagaimana kita capture and represent, right, three-dimensional world, right, okay, into two-dimensional planes. Okay. Atau research into, right? Nah, ini outsiders. Okay. Kalau kita mencoba, kalau kita bertanya bagaimana desain proses atau desain itu sendiri sebagai sebuah objek penelitian, ya, seperti Heinrich Wölfflin, ya, yang mencoba menerangkan, ya, perbedaan antara Renaissance, Baroque, right, dan sebagainya, atau Peter Rowe dan Donald Schorn, right, yang meneliti bagaimana sebenarnya desainer itu berpikir, ya. Kalau Peter Rowe kemudian dengan heuristik menerangkannya sebagai heuristic construct, kalau Donald Schorn sebagai hermeneutic construct, ya. Jadi kita bisa secara kritis, ya, membedakan bagaimana kita mendekati research and design, ya, research for, research through, atau research into. Okay. Dan ini berkaitan juga dengan the mode of thinking itself, right? Think of, think about, or think through, right? Okay. Kalau think of dan think about itu kan juga kita berpikir tentang architecture sebagai sebuah objek pemikiran, ya. Kalau kita think of itu awareness, ya. Imagination. Kalau think about it, kita lebih fokus spesifik tentang sebuah aspek tertentu dari architecture, right? Kalau think through, nah ini sebagai bagaimana kita berpikir melalui desain, bagaimana kita berpikir melalui architecture, right? Okay. Yeah, English is an idiomatic language, right? Jadi mungkin yang lebih pakar tentang bahasa Indonesia bisa mencari padanan kata yang lebih tepat, ya, untuk translasi di sana, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang riset kan yang riset kan sesuatu yang bisa diulang, ya.
sesuatu yang bisa diulang, dan karena bisa diulang kita bisa membuktikan limitnya ya. Jadi ya kalau secara umum ya, sebuah riset kan selalu berawal dari issues in our interest, dan kemudian background research, dan kita formulate questions ya, dari questions dan data gathering kita develop hypothesis ya, dan dari hypothesis kita tes dengan eksperimen ya, kemudian analisis lagi, kemudian dari analisis kita draw conclusions ya. Dan kalau kita bicara tentang design research. Oke. Nah, ya, kalau kita bisa desain ya, beberapa definisi bahwa desain itu sendiri ya bukan hanya sebuah subjek right, dari penelitian, tapi menjadi metode dari penelitian itu sendiri, right? Atau kalau Fraser bilang itu the creations, the process of the creations of the object itself is the sequence of that research. Ya, jadi mungkin kalau in a nutshell, right? Jadi bagaimana kita membangun hipotesis atau kita tes hipotesis itu melalui desain. Right? Jadi kita mendesain, right? Design exercises, design iterations, right? Design moves, right? Sebagai sebuah cara untuk membangun hipotesis dan untuk tes hipotesis tersebut. Nah, yang saya underline di sini bahwa think designerly, right? So bahwa kita dalam kita membangun hipotesis dan kita tes hipotesis dan sebagainya itu kita berpikir sebagai designer, meaning bahwa kita berpikir tentang space dan bagaimana space itu dibentuk, properties of space, how we define space, characteristic of space, dan semua aspek dari space, karena modern architecture is simply about space, right? But think designerly. Jadi kalau kita bicara desain, kita nggak bicara tentang statistik atau kita bicara tentang spreadsheet, right? Tapi design moves, right? Sebagai design iteration, sebagai cara untuk sebagai metode, right? Untuk conduct our research. Oke. Dan sebenarnya itu bukan hal yang baru ya, seperti saya bilang tadi, Picasso. Ya. Sebenarnya semua paintingnya itu sebuah eksperimen, right? sebuah research, ya. Okay. Atau kalau lebih spesifik architecture, right? Tatlin, Russian constructivist, itu juga sebuah eksplorasi bagaimana kita come up with space, form findings, right? Eksplorasi, thesis, hypothesis, test, right? Bagaimana kita membangun sebuah bagaimana kita mencari the process of form finding, right? Form generations and form findings. Okay. Dan juga lebih eksplisit lagi, right? Kita lihat history of architecture education, right? Fukutimas, Russian Fukutimas, sebuah sekolah yang nantinya menjadi sangat influential untuk Bauhaus. Right? Kita semua tahu modern design based on Bauhaus pedagogy. Right? Fukutimas explicitly right? Bicara tentang studio sebagai sebuah laboratory, right? Jadi desain studio sebagai sebuah laboratori untuk mencari pertama bagaimana develop space, form finding, form generations, dan juga bagaimana membangun metode untuk mencapai modern. Kalau ya kita bicara awal abad 20 ya. Modern design both in architecture and every aspect of design. Oke. Kalau saya bicara konteks di Amerika ya, kita ada forum Architectural Research Center Consortium, right? Setiap tahun ada conference, dan itu
bergantian ya, satu tahun host by university educational institutions, tahun berikutnya industry, right? Big companies, big firms like SOM, KPF, right? Semua punya research R&D, research and development divisions, right? Tidak cuma sebagai sebuah divisions untuk support mereka di sana, tapi juga mereka juga sudah embrace bahwa architecture juga sebuah it's not only about practice but also about production knowledge, right? Gehry juga punya Gehry Technology, right? R&D-nya dia juga. Atau Rem Koolhaas, right? Office of Metropolitan Architecture, mereka punya twin sister AMO, right? Yang think tanknya OMA, yang fokusnya research our cultures today, right? So architecture is a relationship to culture, right? Jadi sesuatu yang sudah bagian dari disiplin today, right? Kalau saya bicara tentang undergraduate education, right? Di sini kita punya juga councils of undergraduate research, right? Dan tiap tahun kita juga punya annual conference, right? National Conference on undergraduate research, right? Jadi kalau kita bicara research, nggak ada perbedaannya apakah itu undergraduate research atau graduate research or postgraduate research. Research is research, right? The same methodology and the same rigor, right? And the same consistency. Yeah. Okay. Mungkin sebagai sebuah ilustrasi, right? Design research, right? Mungkin dari salah satu buku Architecture of Variations, right? Ini Lars Weibroek, right? Setting up sebuah research tentang textile and architecture, right? So dia kembali ke salah satu basic concepts of modern architecture, Gottfried Semper, right, for elements of architecture, dan William Morris, right, arts and crafts movements, right? Kalau salah satu premis Semper bahwa architecture start dari textile, right? Kalau William Morris kan bagaimana desain itu bisa standardized, right? Rational and standardized, right? Arts and crafts movement, right? Dia mulai dari itu, pertanyaan tentang bagaimana kita actually dunia contemporary time, bagaimana kita generate architecture dari konsep textile. Okay, so dia set up this studio, right? Textile, right? So weaving, right? So dia bikin katalog, right? Dia dan studinya bikin katalog, right? A different kind of weaving, braiding, knitting, weaving, and so on and so forth. Yeah. Yang utama di sana the catalog, right? Catalog, and then try to distill the elements and the techniques of different kind of weavings. Right? Seperti ini, dan juga kemudian translations across media. Kalau teknik itu dari teknik weaving yang dari fiber diterapkan ke material yang lain, right? Eventually, right? So kalau kita bicara dengan techniques and rules, kita mulai bicara tentang parametric design. Jadi di sini translasi dari manual into digital. Parametric design is simply about rules, elements, basic elements, and rules. Dan di sana translate into, kalau kita bisa set up, rules and parameters for this, then kita bisa apply that untuk productions of architecture. Dari textile menjadi desain sebuah rumah. Okay. Jadi ini sebuah overview ya tentang design research and architecture, right? So jadi questions of productions, question of materiality, questions of deficiencies of space, semua di cover di sini. Ini saya juga mau menunjukkan juga beberapa
undergrad research yang saya directed and advise in my institutions, right? Seperti ini ya. Jennifer Durham, right? Dia tertarik dengan pertanyaan bagaimana kita mendesain yang reflect Atlanta, right? Atlanta, kota terbesar di the South, right? Pretty much the cultural capital of the South America. Kalau kita bicara tentang ini pertanyaan tentang identity in architecture, right? Kita bisa approach this stylistically, culturally, historically dan sebagainya. Kita bisa interpretation of historical style and so on and so forth. Tapi bagaimana sebenarnya kita melihat questions of identity, right? In contemporary world, right? Okay. Jadi risetnya mulai pertanyaan mendasar seperti itu ya. Bagaimana kita read our environment, right? Jadi dimulai dengan literature review, right? Frederick Jameson, right? Rainer Barham, Scott Brown and Venturi, right? Dan mungkin yang lebih kontemporer Stan Allen, right? Dari situ, right? The research, right? Focus on identities. Actually, it's not a stylistic questions, but it's about cognitive questions, right? Cognitions, right? And then when you talk about cognition, kita bicara tentang registering atau bagaimana kita map out, right? Bagaimana our cognitions and perceptions of the built environment around us. Okay. Awalnya ya jika metode yang dipakai seperti situationist map, like the Bohr situationist map, right? Membaca Atlanta melalui situationist map like this. Okay. Different ways to read Atlanta, to register, to map, right? The perceptions and recognitions of Atlanta as a city, right? Melalui elemen-elemen architectural tropes, points, lines, plane, geometry, right? Bagaimana membaca Atlanta itu sebagai sebuah fields, right? Atau Atlanta sebagai sesuatu yang very amorphous, right? Karena kita di kota-kota di Amerika itu perceptions, the way we recognize, right? And our environment is basically based on speed, right? Karena segala sesuatunya itu depends on automobile, right? Jadi perception kita. Ya. Jadi different ways of mapping and registering the city, the built environment. Right? Yeah. Okay. And the lack of clarity of boundaries, the lack of clarity of figures. Dan sekarang yang menarik bahwa visually, right? Sesuatu karena speed, right? and scale, right? Transformasi dari verticality into linearity or vice versa. Okay, and then taxonomy, common elements in urban environment in American contemporary American cities seperti ini. Okay. Dan itu kan a design exercise, the way we map the city. Jadi dan the map of the city itself, the register of the city itself, right? Menjadi starting point of the design iterations, right? To focus on the relationship between objects and the fields and the infrastructure, right? Then eventually, right? The design interventions here, right? Kind of like a homage, right? The avant-garde of the 60s, right? Seperti Japanese Metabolis atau archigrams, yang big object, right? Unrelated or relationship within objects and the fields.
big scale, right? Infrastructure, right? Pop arts, seperti elemen-elemen seperti itu, right? Jadi the relationship between figure and ground. Okay. Questioning the role and the role of infrastructure in our cities. Juga horizontality and linearity, horizontality dan juga verticality dari lingkungan yang kita baca. Okay. Research yang lain ya tentang slums ya. Slums adalah sesuatu yang selalu sangat kompleks ya. Itu sesuatu yang bisa political, economic, cultural dan sebagainya. Of course, it's always a very honorable, right? Very sesuatu yang sangat mulia ya untuk address architecture, right? What can architecture do, right, to the disenfranchised? Right? Tapi bagaimana sebenarnya kita mulai memilah-milah, jadi kita bisa isolate, okay? What is the real architectural issues there, or what are right? Architectural interventions that we can do, right? Karena itu kan common conditions yang di global south ya, bahwa dan in the end of the day is that really our realm, right? So it's something good that we like so too big for us to tackle, right? Itu mungkin problemnya planners, politicians, economic sectors, right? But kalau kita sebagai arsitek, apa yang kita bisa lakukan di sana ya? Tapi mungkin juga sebuah questions ya. Jadi kalau kita bicara tentang critical architecture, right? Alternatif untuk seperti itu kan mungkin yang tadi Chris bilang radical engagement, right? Sebagai counter dari critical architecture, so radical engagement with the built environment. Okay. Jadi ketika kita membaca slums ya, kita mencoba melihat apa sih yang relevan untuk arsitek di sana ya. Kemudian our ground was Henri Leboeuf, right? The production of space, ketika Leboeuf bilang the right in the city, dan space itu adalah space of experience, representational space, and space of representations. Right? Jadi kalau kita melihat space tidak cuma masalah form of space, tapi juga bagaimana space itu menjadi bagian dari sesuatu yang membentuk our daily experience. Dan space itu sesuatu yang culturally produce. Right? Space of the slum itu juga sesuatu yang culturally produce. Okay? Kalau kita relate untuk contemporary architectural theories, right? Maybe even Chumi, right? Ketika dia bilang bahwa space of events, right? Sesuatu yang esensial ketika kita bilang kita bicara architecture, itu bukan form of space atau program of space, but bagaimana events unfolds in a space. Itu yang akan membentuk sebuah space ya. Yeah. Jadi berdasar dari Leboeuf and Chumi, right? So the construct dari research ini sebuah pertanyaan tentang
bagaimana kita memproduksi dan activate space. Dan in the end of the day, space yang bisa empower. Ya. Okay. The same methodology, right? Reading, right? The reading of space, registering the space, mapping of space, morphology, and typology of space, slums. Artikel Katrina melihat slums di Manila, morphology and typology of space di sana di Manila, kemudian elements undergrid, right? Elements that yang sustain, right? Spaces di dalam slums di Manila, right? Infrastructure, right? Both visible and invisible, various types of infrastructure there. Okay. Kemudian juga fieldwork, right? Okay. Dan dari situ melihat aktivitas in such space, right? So it's a question of scarcity of space, but also flexibility and fluidity, right? Dari sebuah space yang sangat scarce, right? Limited, right? Sangat terbatas, tapi juga sangat fluid, karena semua bisa berjalan di sana. Dan juga what's underlying there, right? The questions of gender and equality there, right? Okay. Setelah melihat what's going on inside the space, dan juga the questions of the tectonic of the space, right? Bagaimana space itu actually dibungkus, ya. Jadi tidak cuma secara physically, but juga atmospheric quality, like for lack of better word, the atmospheric quality of spaces, right? Yeah. Kalau kita introduce contemporary thoughts in architecture, right? Bahwa kita sekarang banyak konsep tentang affect dan affects of space, right? Bagaimana space itu behave. Okay. And itu summarize in this macro analysis like this, and micro analysis like this. And dari sana, risetnya fokus untuk bagaimana activate space dengan material yang ada di sana. Jadi fokusnya on materialities, on yang bisa digunakan untuk mendesain sesuatu yang bisa mengaktifkan ruang. Jadi Katrina fokus dari waste, botol plastik. Jadi pertanyaan bagaimana botol plastik ini bisa dijadikan basic materials to create an apparatus yang bisa digunakan untuk activate space. Dan dari sini, nah ini introduksi high tech into this computer based design, parametric design, testing different possibilities of how to construct something out of plastic bottles. Parametric design seperti ini, test different possibilities, kemudian testingnya constructions, different scripting like this, dan juga actual construction, seperti ini. Okay. Dan dari sana translate lagi, into a series of, kalau kita di sini kan bisa script, tapi kalau kita memang mau dibawa ke site kan harus di-translate ke sesuatu yang bisa dikerjakan manually. Okay. Kits of parts, kits with instructions seperti ini.
Oke. Jadi value-nya here ya. Kita bisa bicara tentang limits of architecture. Kita bicara bagaimana kita learn dari localities, local knowledge. Ya. The intersection between high-tech design and fabrications and low-key manufacturing. Ya. Dan material use and misuse. Ya. Kalau kita bicara tentang modern architecture, right? Basic konsepsi modern architecture kan truth materials. Ya. Reveal and celebrate right? Textures, strength of the actual materials. Tapi kalau kita bicara tentang sekarang ya seperti banyak praktis sekarang itu kan seperti alchemy, material itu seperti alchemy. Bagaimana material itu bisa turn into something else. Yeah. Okay. It's a misuse of materials. Yeah. Okay. Riset yang lain. Nah ini mungkin Jesse ini the opposite. Ya. Dia mempertanyakan, kalau kita sekarang di sini ya drive-nya kan semua analytic, big data, computer based everything. Revit and Rhino is just prevalent in every school in practice too. Jadi architecture jadi hyper rational, right? Dia mempertanyakan itu, right? Design proses yang sekarang computer driven, analytic driven, right? Hyper rational. Right? Okay. Nah, pertanyaan utamanya kan pertanyaan tentang formulations of design intents dan formulation of design methods. Right? Kalau kita mau mempertanyakan rationalitas, so what's the opposite of rationality? Bagaimana dengan intuitive design? Ya? Dia melihat ini other fields in creative world, right? Seperti the arts, history of arts, right? Dan dia melihat ke surrealism. Ya? Bagaimana kita bisa belajar sebagai arsitek dari architecture, bisa belajar dari borrowing from other fields. Ya. Of course, kalau kita bicara surrealism, ya pertama selalu ya automatism, right? Automatic drawings. Ya, jadi dia bikin automatic drawings, recording his dreams. Right? Jadi setiap pagi bangun tidur langsung menggambar sketches seperti ini, register everything that he remember from his dreams. Yeah. Kemudian juga bisa melihat cinema, right? Beberapa cinema yang based on surrealism seperti David Lynch, Andrei Tarkovsky. Right? Yeah. Okay. Dan juga another techniques of surrealism, like ready-made object from found, like ready-made from found objects. Okay. Bikin models, kemudian dari models itu digambar ya, dari architectural drawings out of this ready-made objects. Okay. So knowledge that emerge like dari drawings, like plan section elevations, so start to see how spatiality emerge, okay, from dari ready-made objects tersebut. Okay. So translation across scale. Okay. So ready-made objects, right? Dan dia fokus pada ready-made translation lagi, like architecture ready-made object. Like, kalau di Amerika, typical suburban houses like this, yeah? Sebagai treat that as ready-made object. Right? Okay. Dan kemudian dia membuat artifacts ya dari based on typical suburban houses, right? Jadi ready-made object like this, intuitive moves like this, right? Pakai combine collage dengan beberapa materials yang lain, kemudian produce drawings from that, right? Dan juga mulai
drawings, bikin models, kemudian drawings, dan dari drawings itu dia explore spaces dengan reference pada houses out of loss. Right? Out of loss kan selalu discrete space and dichotomy between external and interior space. Right? Atau Corbu is always about continuous space, atau sesuatu yang memang very few, one of the very few surrealist architect, Friedrich Kiesler, right? Yang sangat Edison kritik seperti itu, right? Teknik-teknik collage dan montage seperti ini. Okay. Draw plan section elevations like that. Okay. Jadi discovery, right? Dari bikin model, and then draw plan section elevations. So that is to see to understand, right, the spatiality of each. Right? Okay, dan juga mungkin juga seperti artis Gordon Matta Clark, kan dia dulu juga punya artworknya juga benar-benar membelah rumah ya, jadi salah satu presiden yang kita lihat ya, Gordon Matta Clark, right? Okay. And after that, right, the conclusions, bring them together, right? Surrealist house like this. Okay. Dengan memakai teknik-teknik seperti itu ya, collage, montage, right? Translations of ready-mades at a different scale, right? Okay, jadi ini beberapa examples ya dari design research yang kita lakukan. Okay. Yep. Thank you very much, Profesor Arif. Terima kasih. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari partisipan. Silakan angkatkan tangan atau bisa langsung on aja mic-nya juga nggak apa-apa. Terima kasih, Profesor Arif. Bahwa banyak sekali memang kemungkinan dari kita sendiri bahwa memang sejak awal sudah terjadi dikotomi antara desain dan riset itu sendiri ya. Tapi secara nggak sadar, secara tidak sadar, mungkin kita sendiri juga, misalkan sebagai desainer, kita sendiri juga secara sadar atau tidak sadar mungkin sudah melakukan riset itu sendiri gitu. Nah, misalkan tentang seperti yang Profesor Arif bilang tadi di awal bahwa research is something that we have to, it's a questioning something gitu ya. Selalu mempertanyakan sesuatu, kemudian kita berusaha mencari jawaban, dan proses itu sendiri merupakan sebuah riset yang tentunya tidak bisa dilepas dari desain dan arsitektur itu sendiri ya, Prof ya. Mungkin mengawali sedikit bahwa pada akhirnya proses-proses yang terjadi dalam riset itu sendiri, dalam desain and riset itu sendiri, bagaimana kita ini view dalam konteks kita sebagai pendidik di arsitektur ya, Prof ya, dalam hal edukasi ya, dalam hal pengajaran. Terkadang kita kita menjebak mahasiswa untuk terkadang mengarahkan mereka kepada begini loh seharusnya desain, begini loh seharusnya riset. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang eksploratif itu. Mereka harus berani gitu, mengarahkan seperti itu. Kalau kadang tuntutannya adalah di industri, atau kalau misalkan dalam lingkup kampus, universitas ya tugasnya gitu, requirement-nya seperti itu. Nah, itu bagaimana itu, Prof? Mungkin kita lebih kepada diskusi bagaimana bisa menanamkan sebuah, kalau menurut saya, kalau yang saya tangkap tadi, riset itu sebuah cara berpikir juga ya, selain dia noun juga dia verb juga ya. Bukan hanya sebuah paper research, tapi juga emang harus sudah tertanam di mahasiswa itu sendiri.
Nah, menurut Profesor gimana? Sebaiknya kita menanamkan sebuah research thinking gitu ke mahasiswa, mungkin ada share atau pengalaman seperti gimana? Ya, itu sebenarnya juga sebuah research question juga. Nah, betul. Itu mungkin ya kita semua sebagai educator ya, big research questions that we have, right? So dan seperti semuanya nggak pernah ada sebuah jawaban yang tepat ya. Dan kalau kita punya jawaban berarti kan sudah berhenti ya dunia. Betul. Ya, tapi kalau saya pribadi sendiri sih ya, posisi saya sama juga tidak tahunya ya dengan mereka. Jadi kita belajar bersama, jadi kita bertanya bersama ya. Ya mungkin advantages kita sebagai educator itu kita lebih kita head start ya, kita lebih dahulu. Jadi kita lebih kita baca lebih banyak dan lebih dahulu. Jadi kita bisa punya reference lebih. Ya. Jadi betul. Kalau saya sih biasanya oke, itu ya udah saya research dulu, saya baca dulu, jadi kemudian saya share dengan mereka dan kemudian kita dialog. Jadi mungkin itu nggak tepat atau mungkin itu terlalu broad atau mungkin terlalu sempit ya kita sama-sama revise. Tapi benar juga ya bahwa institutional framework itu kadang benar-benar mengekang kita ya. Jadi Anda harus begini ya, atau expectation seperti ini ya. Ya kita juga harus aware ya dari limits of institutions, bagaimana apa yang bisa kita challenge. Ya. Tapi kalau saya lihat bahwa ya kita sama-sama ya, maksudnya students dan kita tuh juga kita sama-sama belajar ya. The beauty of being educator, kita tuh tiap saat selalu belajar ya, untuk kelas-kelas kita, untuk research kita. Ya. Betul. It's process ya, Prof ya. Proses. Ini mungkin ada pertanyaan dari My name is Bangun. Good morning, Bangun. Are you wake up already? I'd like to ask about the better framework of proposal design on final project. Oh, ini mahasiswa ini mungkin. To meet the design or research requirement. Wow. Ya, mungkin ya Mas Bangun, terima kasih ya. Kita selalu apresiasi kalau mahasiswa ini. Better framework gimana nih, Bro? Better framework. Jadi mungkin ya kita harus tahu sih apa sih sebenarnya yang disyaratkan di institusi masing-masing ya. Kalau saya kan nggak pernah ada jawaban yang general ya, karena mungkin ITS atau UNS atau Unsyah itu mungkin punya persyaratan yang lain. Jadi mungkin Anda lihat dulu sebenarnya spesifik requirement-nya itu apa. Ya. Juga kan ada institusi yang harus bangunan. For lack of better word, kalau Anda belajar architecture itu Anda harus produce bangunan. Tapi ada institusi yang ya nggak harus bangunan ya. Desain kan macam-macam ya, dan architecture itu juga mainly buat space ya. Jadi tapi secara umum ya, kalau whether Anda mengerjakan sebuah bangunan itu get the example precedents, right? Dan juga presiden ya. Ya, precedents, right? Dan juga literature, right? Jadi dua. Right? Kalau kalau Anda mau mendesain stadium, ya, jadi lihat typology, standards dari itu. Kemudian juga lihat precedents, good design, right? Dan juga mungkin juga lihat
konteks ya, urban konteks. Juga mungkin juga lihat activities seperti what is sport, right? Kalau kita sebagai asal belajar stadium, right? What is sport itself? Right? Jadi Anda lihat spesifik sebagai architecture, typology, and precedent, dan juga lihat non-architectural side. Ya. Non-architectural. Itu selalu ada architecture dan non-architectural side. Dan terus kemudian Anda lihat relationship between itu. Itu ya, bangun ya. Jadi requirement itu memang penting ya, Prof ya, untuk membatasi ya, Prof ya. Tapi itu jangan dijadikan sebuah apa ya, dinding yang menghambat eksplorasi Anda gitu ya. Jadi mungkin itu kaitannya dengan apa ya, kurikulum juga kali ya, Prof ya. Mungkin kurikulum arsitektur di Indonesia seperti apa gitu, di Amerika seperti apa gitu ya. Karena kebutuhannya kan beda-beda pasti ya. Terkadang apa ya? Terkadang kita tuh di universitas terlalu menganggap apa ya? Mereka yang belajar arsitektur harus menjadi desainer gitu. Terkadang itu juga sebuah jebakan juga, padahal kan bisa aja masuk ke art, bisa aja masuk ke engineering gitu ya. Engineering sendiri kan luas sekali padahal. Iya, tepat sekali. Iya. Gitu ya. Oh, ini mungkin ada dari Pak Zulfikar ya, Profesor Arif. Oh, silakan Pak Zulfikar. Pak Didit. Menarik sekali ini paparan dari Prof Arif ya. Khususnya saya lihat ada suatu eksplorasi dari desain ya. Saya perhatikan dari paparan Prof Arif ini sepertinya riset tentang arsitektur unlimited, tidak ada batasan. Saya lihat tadi ada ke surrealism, ada ke tekstil, ada juga sampai ke Islam ya. Dan saya ambil satu catatan bahwa sebenarnya kita selama ini mengajarkan mahasiswa kepada material yang sudah established atau yang sudah bagus. Padahal dari desain yang contoh dari Pak Prof harus sampaikan, malah sesuatu yang dibuang atau terbuang itu bisa jadi suatu pengetahuan baru bagi mahasiswa dalam mengambil material yang istilahnya kekinian juga. Kenapa selama ini kita lebih concern ke yang established, padahal yang terbuang atau yang tidak ini malah jadi suatu hal positif yang malah masuk ke kalangan kita. Apalagi di Indonesia banyak rumah-rumah atau kawasan memang kategori kumuh ya. Jadi saya lihat bagaimana cara Prof Arif berbagi dari kami dan juga mahasiswa cara mengambil ide-ide yang kreatif seperti tadi, seperti surrealism. Surrealism itu kan di art aja agak sulit loh, Prof. Kita mengambil ide-ide yang memang agak di luar batas kita, apalagi di dunia arsitektur gitu. Jadi riset-riset tentang ini, bagaimana cara kita meng-upgrade atau meningkatkan pemahaman kita tentang itu. Kedua yang saya lihat, kita di kampus lebih cenderung agak, mohon maaf, ada beberapa kampus lebih ke kita ke suatu fisikal gitu. Padahal konsep desain itu kan cukup bagus. Seperti tadi Pak Didit, bahwa kita perlu melihat sesuatu yang memang pemikiran kita lebih ke depan gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya, bagaimana dari Prof Arif, cara kita mengupgrade sesuatu yang memang kita lihat itu sederhana, malah jadi suatu hal yang luar biasa, dan itu malah jadi di luar pemikiran kita. Dan di arsitektur saya lihat banyak mahasiswa ataupun lulusan arsitektur sangat kreatif, tapi karena kita terbatas wilayah kerjanya sehingga tidak pernah dipublikasi. Terima kasih Pak Arif. Ya, itu juga pertanyaan yang bagus sekali, dan juga sebenarnya nggak terbatas di Indonesia ya, di mana-mana itu ada tendensi seperti itu ya, bahwa kita biasanya melihat sesuatu sebagai sesuatu yang established, physical, monumental ya. Mungkin challenge bagi kita sebagai educator bahwa kita juga selalu memperluas wawasan kita ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi kita sebagai educator bahwa iya kita perlu
keep up ya dengan dunia arsitektur sekarang ya dengan current trends ya. Jadi internet mungkin sesuatu yang sangat saya kira ini the positive thing dari internet ya, bahwa demokratisasi knowledge ya, bahwa itu sebenarnya sudah well established ya. Jadi ada di architecture itu ada interest ya untuk scarcity. Jadi scarcity, jadi mereka yang tertarik pada refuse waste ya, jadi dan kita itu kan juga berkaitan dengan salah satu topik besar sekarang yang sustainability ya, kan ada ya recycling, upcycling dan sebagainya ya. Jadi ya saya tahu ya, saya dulu juga undergrad di Indonesia, jadi limitation architecture di Indonesia itu bahwa architecture sama dengan bangunan. Jadi tapi mungkin ya tantangan kita sebagai educator itu selalu melihat what's going on in the world today, right? Enggak juga cuma materiality, tapi juga kalau kita bicara tentang Indonesia, mungkin kalau kita bicara tentang arsitektur Indonesia, kita selalu bicara tentang ya traditional architecture, joglo dan sebagainya, kan. Tapi kan orang Indonesia kan tinggalnya di slum, banyak kan di kampung-kampung ya. Itu kan juga sebuah form of architecture. Dan kalau saya bilang itu kan bagaimana orang Indonesia menjadi modern itu bagaimana bahwa kita come up with new architecture, new way of living. Ya, jadi enggak ya itu nostalgia kalau kita bicara joglo dan sebagainya. Tapi reality today bahwa kita bicara dengan space yang lain ya. Jadi opportunities ya, jadi opportunity kita nggak harus selalu lihat ke belakang, kita nggak selalu harus lihat yang bagus, yang well established, tapi every day. Jadi pertama extend our horizon, tapi kemudian juga yang kedua bahwa kita melihat dengan apa ya, dengan tajam ya, everyday. Jadi kita nggak cuma take for granted apa yang terjadi sekitar kita, everyday things ya. Tapi everyday selalu memberi kita opportunities, design opportunities ya. Jadi everything ya, kalau Hans Wilhelm bilang everything is architecture, right? Ya. Jadi semuanya itu bisa jadi architecture ya. Jadi ways atau everyday life, everyday houses ya mungkin ya itu mungkin jawaban singkat saya ya, semoga itu ya, semoga bisa address pertanyaan sekali. Gimana Pak Zulfikar? Oke. Jadi lebih ke bagaimana meningkatkan value ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari audience, from audience. Thank you Pak Arif. Oh, ini tadi dari Bangun ya. Terima kasih Pak Arif. Brings the enlightenment for me. Oh, semangat Bangun. Harus cari banyak ini ya, presiden dan reference ya. Oke, ada lagi dari participants mungkin. Silakan mau tanya apapun berkaitan dengan konten hari ini. Oh, Pak Zulfikar. Lalu mungkin saya sedikit bahas tadi Prof tentang mungkin saya sedikit tarik ke belakang ya Prof ya. Profesor dulu lulus dari UGM misalkan. Kemudian bahwa ini sedikit tentang pedagogi ya Prof ya, tentang sedikit pendidikan, kurikulum dan lain-lain. Menurut Profesor gimana arah
pendidikan arsitektur kita ini lebih ke pertanyaan pribadi saya. Arah pendidikan arsitektur kita itu apakah too old style atau perlu memang, karena zaman itu dinamis sekali ya, isu-isu yang kita hadapi sangat berubah, bahkan kita tahun lalu kita belum mengerti tentang apa itu pandemi itu harus seperti apa, tapi tiba-tiba kita dihadapkan jebret sesuatu yang dipaksa untuk istilahnya kita harus keluar dari box gitu dengan tanpa bekal apa-apa gitu. Nah, menurut Profesor gimana nih? Mungkin ini untuk mahasiswa dan juga desainer dan juga para pendidik di arsitektur. Apakah pendidikan arsitektur kita itu sudah at least ke jalur yang benar, atau mungkin perlu banyak pengembangan atau di apa ya istilahnya ya, di rethinking again gitu, seperti itu, Prof. Mungkin ada pendapat, Prof. Mungkin saya mungkin saya bukan observer yang tepat ya, karena saya ya sudah berapa puluh tahun nggak di Indonesia, juga tidak mengikuti secara dekat ya pendidikan arsitektur di Indonesia. Tapi on the other hand ya, kita memang harus selalu rethink kalau kita sebagai educator ya, kita harus selalu rethink apapun yang kita lakukan sekarang, apapun institutional constraint, institutional framework yang kita punya sekarang, ya itu memang bagian dari tugas kita ya, selalu mempertanyakan ya. Ya mungkin saya nggak bisa bicara banyak ya, karena saya memang nggak begitu mengikuti architectural education di Indonesia. Atau mungkin sedikit share tentang di universitas Profesor gitu, seperti apa? Apakah they meet the needs of the industry apa, atau memang it's like mereka memiliki sebuah apa ya, pakem seperti itu, mereka harus anak arsitektur harus belajar ini, ntar lulusnya seperti ini gitu, atau ya. Kalau kita kan punya di sini NAAB ya, National Accreditation Architectural Education Board ya, jadi kita nggak punya, kalau di Amerika kan nggak ada ya namanya national curriculum dan sebagainya, tapi ada parameter yang NAAB Accreditation Board minta. Jadi ya salah satunya itu ya lulusan kalau kita kalau tempat saya kan professional program ya, jadi 5 tahun architecture, ada sekolah-sekolah lain yang harus ke master, tapi kalau lulusan kita nggak harus ke master ya. Jadi ya ada parameter ya, ada meet certain criteria. Salah satunya yaitu integrative design ya. 5-year student has to demonstrate, mahasiswa yang lulus harus demonstrate ability ya, kemampuan untuk integrative design ya. Jadi thinking about the site, thinking about say structure and dan sebagainya. Tapi juga ada kriteria integrative design, ada kriteria design thinking, ada kriteria design communication. Jadi design thinking itu konsep, kemampuan untuk membangun konsep ya. Jadi kalau thesis kita itu kan untuk membangun ya kemampuan student untuk develop conceptual thinking seperti itu. Nah, mungkin problem kita di architecture di Amerika sekarang itu digital design, right? When and not when, right? But how do we integrate, right? Because karena benar-benar itu digital design itu kalau kita nggak hati-hati itu benar-benar merusak kemampuan kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir. Jadi kalau kita
kan kalau industri demand industri di Amerika itu Revit ya, standard production itu kan Revit ya. Tapi kalau kita introduce Revit terlalu early, right? Mereka nggak berpikir desain lagi ya, jadi mereka berpikir architecture itu seperti Lego ya, saya ambil library dari Revit dan plug that in, right? Jadi lama-lama terbatas dari softwarenya itu ya, Prof. Ya? Iya, software menjadi limitations. Atau juga kalau Revit kan untuk production, kalau untuk desain kan Rhinoceros ya. Tapi student sekarang itu beda ya. Kalau student sekarang kan mulai dengan Rhinoceros bikin computer models, dan dari computer model slice to get section and elevations. Right? Students mahasiswa sekarang nggak berpikir lagi bahwa plan is the generator. Right? Jadi kita berpikir tentang space melalui plan. Right? Jadi kita lihat tendencies. Nggak cuma di sekolah saya. Kalau saya di conferences itu juga sama, concern kita semua sama ya, bahwa plans and section is like an accident, right? So, jadi kita nggak berpikir desain dengan menggambar plan lagi. Anak-anak itu nggak berpikir, student sekarang nggak berpikir desain dengan menggambar plan, right? Berpikir tentang space and spatial relationship. Right? Jadi mereka berpikir bentuk, slice, dapat plan, no more, right? Ya kalau student yang critical ya, kalau mereka bikin architectural model, kemudian draw a plan, mereka refine that ya, jadi kembali ke plan itu. Jadi tapi itu tantangan kita, educator kita sekarang itu ya. Jadi digital design benar-benar tantangan kita ya. Mudah sebenarnya untuk memenuhi tuntutan industri kalau prepare them with the skills, digital skills. But the challenge now, the bigger challenge for us now is like again the design thinking itself. Design thinking itself ya, tantangannya ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, question from Sylvia Agustina from Unsia. Ini Bu apa Mbak ini? Sebenarnya untuk membangun keahlian berpikir kritis dalam pendidikan desain lingkungan binaan itu, permasalahannya dalam kandungan kurikulum atau cara penyampaiannya ya, agar riset menjadi inklusif dalam proses baik secara sadar atau tidak. Nah, ini lebih ke, ini mungkin Bu Sylvia pengajar ya mungkin ya. Jadi gimana nih Prof? Dalam kandungan kurikulum. penyampaiannya gimana? Ya itu dua-duanya masalah kurikulum dan juga masalah penyampaiannya ya. Kalau kurikulum itu kan masalah kita sebagai tantangan kita secara bersama ya, sebagai komunitas pendidik ya, bagaimana kita membangun kurikulum sekolah kita. Nah itu kan ya, kita harus address common thread ya. Dan kalau penyampainya itu kan ya tantangan kita personal sebagai educator ya. Jadi ya kita bisa bikin kurikulum yang sangat bagus, tapi ya kalau kita tidak menantang diri kita sendiri untuk selalu mengembangkan cara kita kan. Teaching methodology is different from teaching contents ya. Kalau kurikulum kan memberi kita contents ya, dan structure. Teaching methodology, right? Itu kan our personal approach and interest. Ya. Harus brainstorming ya, Prof ya. Iya. Sebagai pendidik harus terus brainstorming gimana biar bisa disampaikan dengan agar riset menjadi inklusif gitu ya, baik secara sadar. Menarik juga pertanyaannya bahwa mungkin saya sedikit menyerempet ke hal lain, yaitu tentang saya juga belum lama ya masuk ke pendidikan Indonesia ya. Artinya kampus-kampus Indonesia sekarang sudah tentunya yang arsitektur ya sudah mengarah ke research base gitu ya. Artinya kita sudah mulai dituntut untuk paper karya ilmiah gitu ya. Nah ini kalau pengalaman saya dulu, saya lulus S1 itu
Kemudian saya lanjut S2 di Jepang itu saya dituntut untuk menulis paper. Nah, padahal basic saya sebenarnya desain gitu. Ketika saya mencoba menulis paper, profesor saya bilang, ini belum layak untuk dipresentasikan dalam sebuah conference gitu. Wah, yang layak seperti apa gitu kan. Mungkin itu jadi problem juga untuk mahasiswa-mahasiswa kita, bahwa di satu sisi kita dituntut untuk produce more paper, scientific paper or design paper, anything. Tapi di sisi lain mungkin pengetahuan kita tentang itu masih sangat kurang itu, how to produce a paper, how to make a design research gitu. Itu gimana tuh, Prof? Menurut Profesor? Ya, ya mungkin kalau ya kita kan memang nggak kalau S1 kan nggak train untuk menulis ya. Makanya mungkin design riset ini sebagai avenue untuk produce ya, juga kan nggak bisa tulisan kan bisa minimal ya, tapi kita bisa menunjukkan dengan desain kita ya. Maksudnya dokumentasi dari desain proses kita, konklusi dari itu. Ya memang menulis itu memang ya tantangan juga. Benar banget, tantangan sekali untuk kita. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Apa bedanya riset untuk desain dan riset pengetahuan arsitektur yang fokus ke arah desain juga? Nah loh, mengingat di program magister ada yang fokus ke desain dan riset. Dan riset. Selamat jumpa lagi, Profesor, setelah acara Yesterday Quiet. Oh, ya, saya ingat ini dari Bu Pancawati ya? Ya, saya ingat Bu Pancawati 4 tahun yang lalu di Kuwait ya. Oh, oke. Konferensi di Kuwait. Yep. Jadi apa bedanya nih, Prof? Riset, kalau saya riset untuk pengetahuan arsitektur itu when we think of and think about design, jadi seperti saya kategori di atas dari research into dan True ya. Ada into, true sama for ya. Ya, into dan for. Jadi riset pengetahuan arsitektur itu kan research for dan research into. Jadi mungkin kalau paper kita buat IASTE kan juga research into architecture, riset untuk pengetahuan arsitektur. Kalau riset untuk desain, nah itu memang jarang ya secara institusional. Kalau di US kan cuma ada 2 doktor, level doktor ya, cuma ada 2 DDes, doktor in design ya, di Harvard dan di Hawaii ya. Jadi disertasinya melalui desain. Kalau magister yang MArch ya, yang tugas akhirnya itu bukan buku tapi sebuah proyek ya. Jadi ya itu bedanya ya. Jadi riset untuk pengetahuan arsitektur ya, mungkin bagaimana kita berpikir tentang desain, bagaimana ya mungkin historical architecture, everyday architecture, itu kan riset pengetahuan architecture ya. Tapi kalau riset untuk desain sendiri ya mungkin desain itu sendiri yang jadi crown jewel yang jadi hasil dari outputnya. Outputnya adalah desain gitu ya. Iya. Nah ini juga sering terjadi di mungkin
justru sebaliknya ya, ini malah jadi hambatan untuk para pelaku-pelaku desain gitu nggak sih, Prof? Kalau ini saya bicara dengan dalam kasus Indonesia ya sebenarnya, bahwa terkadang arsitek itu, desainer itu sulit untuk apa ya, turun langsung gitu, menjadi tukang itu istilahnya. Kalau jadi be part of construction gitu. Kayak tadi profesor ngasih contoh apa? Contoh botol gitu. Kemudian dari pattern, dari tekstil seperti itu. Harusnya kalau kita desainer mau gitu istilahnya ya, mau turun tangan gitu, memproduce bersama mereka, itu justru seperti yang Ibu Pancawati bilang, mungkin itu bagian dari research for design gitu, jadi eksplorasi gitu ya. Nah ini kadang kita terbentur pada kemampuan tukang gitu kan, karena tukangnya bisa apa, tukang batu, tukang kayu gitu ya. Sedangkan main personnya adalah kita seharusnya arsiteknya gitu, yang harus eksplorasi, harus berani mengambil keputusan seperti ini, salahnya di mana gitu. Mungkin gimana menurut mungkin, Profesor? Mungkin salah satunya bahwa kita, nah ini the beauty of today's architecture, fabrication. Jadi dengan fabrications kita kan belajar, akhirnya kita belajar bertukang lagi ya, digital fabrications. Kita belajar bertukang lagi. Tapi kalau komputasi itu kan bukan about computer ya. Komputasi itu kan logic behind. Kalau kita apply that, kita belajar bertukang lagi sebagai arsitek. Ya. Tapi kita benar-benar belajar bagaimana menyambung kayu, bagaimana menyambung itu kan kita bisa nggak sebagai tukang ya, tapi bagaimana itu bisa jadi starting point dari desain proses ya. Jadi mungkin di Jepang kan juga banyak itu ya. Orang Jepang kan sangat detailing, yang sangat fokus pada details ya. Jadi kayak sana itu kan detail of non details ya. Jadi bagaimana membuat details itu kan jadi mungkin kita research itu bagian dari research through, right? Research through architecture. Research through ya. Kita belajar bertukang, tapi bukan sebagai end result ya, bukan sebagai means to the end, but sebagai avenue bagaimana kita mempertanyakan bagaimana kita membentuk ruang dengan memperhatikan joineries dan sebagainya, the details. Itu juga avenue juga, karena di Indonesia cari tukang yang baik itu kan juga udah sangat betul. Yang tahu bagaimana benar-benar even menata bata yang bagus saja kan sudah sangat jarang. Betul sekali. Karena mungkin sistem pengajarannya ya turun temurun aja gitu kali ya. Nah, mungkin di situ peran kita arsitek yang lebih harus berperan ya. Tadi dari Ibu Pancawati, terima kasih jawabannya. Kadang kami merasa untuk mahasiswa magister desain cukup berat karena harus melakukan riset dan mengaplikasikan ke desain juga. Melakukan riset dan mengaplikasikan ke desain juga. Apakah ada bedanya porsi risetnya dibandingkan dengan magister non-desain? Nah, ini lebih spesifik lagi nih, Bu Pancawati. Ya, ini pertanyaan kurikulum. Ya, mungkin kalau saya pribadi, desainnya itu sendiri sebagai riset ya. Jadi bagaimana proses desain itu kan research for architecture, research dulu kemudian diaplikasikan ke desain. Tapi bagaimana kalau desain itu sendiri di frame, desain proses itu sendiri di frame sebagai sebuah research ya. Mungkin contohnya tadi bagaimana mendesain dengan sebuah botol ya. Jadi kan terintegrasi ya, tes materials,
test connections, juga kalau kita pakai komputer, scriptingnya bagaimana. Jadi kalau saya sih lihatnya itu sebagai integrate, risetnya itu diintegrate ke desain proses itu sendiri. Jadi bukan sebagai sesuatu yang di luar desain proses, tapi desain itu sendiri menjadi sebuah riset, suatu kesatuan ya. satu kesatuan. Begitu. Mungkin kalau seperti semua setupnya di semua architecture school di seluruh dunia kan, terus kecuali kita yang punya interest ke PhD, kita nggak banyak menulis ya. Tapi bagaimana drawings, making models, scripting itu juga sebagai sebuah proses research ya. Proses research. Mungkin lebih kepada bagaimana pendokumentasiannya gitu ya, bagaimana cara menyusunnya gitu Bu, mungkin. Dan refleksi ya, jadi research kan juga reflections, what did I get, what do I learn, right? Ya, mungkin kalau kita menggambar seperti ini, kalau kita bikin model seperti ini, apa sih hal baru yang kita pelajari? Begitu Bu Pancawati, mungkin ada tambahan? Jadi beda porsinya di situ ya. Iya, cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, mungkin kita silakan bagi yang mau ada pertanyaan, silakan bisa langsung on saja mic-nya atau mungkin tulis di kolom komentar. Kita masih punya waktu ya, Mbak MC, Mas siapa tadi? Mas MC, Mas Gilbert. Sekitar 10 menit lagi. Oh, masih 10 menit. Masih 10 menit. Mungkin berkaitan dengan, silakan Bapak Ibu dosen atau mungkin mahasiswa juga yang sedang tugas akhir atau mengerjakan tugasnya gitu ya. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga ya, bisa ketemu Profesor Arif, karena apa ya, di era pandemi seperti ini justru kita harus mengumpulkan apa ya, memanfaatkan semaksimal mungkin ya Prof ya. Saya yang ada di Jepang, profesor yang ada di Amerika bisa berkomunikasi seperti ini dengan teman-teman di Indonesia juga bisa bergabung, merupakan suatu keunggulan yang lain sepertinya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin saya sedikit apa ya Prof ya, sedikit menyinggung tentang tadi Profesor Arif bilang bahwa bahwa arsitek pada, kalau nggak salah arsitek memang dari dulu itu bukan arsitek ya, arsitektur gitu ya. Arsitektur itu banyak sekali ilmu knowledge yang berkembang ya. Mungkin dulunya sebuah arts, kemudian berubah, bergeser, bukan berubah ya, berkembang ke arah civil engineering, lebih ke arah engineering, kemudian makin ke sini juga berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain gitu, bahkan berkolaborasi dengan digital, istilahnya apalagi health seperti itu ya, bisa ke arah scientific design gitu. Nah, mungkin menurut Profesor bagaimana kita menyikapi perkembangan zaman yang semakin global ini, bahwa dulunya arsitektur itu hanya terbatas kepada how to build atau mungkin sebelumnya adalah tentang art and design gitu. Nah, kemudian kita mulai berkembang ke arah how to merge gitu, istilahnya integrate gitu kan tadi, integrate sebuah isu-isu yang kita hadapi, karena arsitek itu kan
mau nggak mau mereka berusaha menyelesaikan semua masalah gitu ya. Ini ada pandemi, mereka ingin buat apa gitu. Ini ada seperti ini, partisi seperti apa gitu. Mungkin ada ulasan Prof tentang zaman yang semakin global ini, bahwa arsitektur harus mempelajari ilmu lain gitu ya. Iya, ya memang kalau Vitruvius dulu bilang kan education of an architect itu ya belajar filosofi, physics, music, mathematics, everything. Itu benar juga sampai sekarang ya, kita harus memang belajar semuanya ya. Tapi ya kita kan nggak mungkin ya belajar semuanya, dan architecture itu nggak mungkin menjawab semua masalah di dunia ini. Kita harus akui itu ya. Itu the failure of modern architecture was trying to answer everything. Ya. Jadi mungkin our humility and wisdom ya. Jadi yes, kita harus very open minded, belajar apapun. Tapi kita juga tahu open minded, kita tahu limitasi kita, dan juga build up of our strength. Jadi our strength in architecture, jadi kita bisa menjadi jembatan, conduit ya. Ada orang lain yang lebih expert di health, ada orang lain yang lebih expert about pandemic. Tapi role kita ini sebagai ya generalis ya, yang melihat strength, connections, dan nah itu spesialisasi kita kan menempatkan semuanya dalam konteks space ya, spatial konteks ya. Jadi bagaimana kita sebagai conduit dan menempatkannya sebagai dalam konteks space ya, karena kita, ya itu medium kita ya open minded, be humble, but juga fleksibel ya. Itu mungkin kalau saya ya seperti itu. Mantap, terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan dari audiens mungkin? Masih ada waktu? Ya, menarik sekali ya. Hari ini kita bicara tentang research, design dalam masing-masing arti, tapi dalam masing-masing definisinya. Tapi di sisi lain kita bicara juga tentang sebuah integrasi ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin gimana MC, masih ada waktu atau saya simpulkan mungkin kali ya? Boleh dokter, bisa disimpulkan saja kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ini dari Sylvia. Oh, diskusi yang menarik. Oke, terima kasih Sylvia. Terima kasih juga untuk para partisipan sudah berpartisipasi. Terima kasih. Mungkin saya sedikit simpulkan, correct me if I'm wrong, Prof. Jadi menurut sangat menarik ya, bahwa arsitektur harus kita lihat juga sebagai suatu knowledge ya, di mana dia juga harus mengikuti isu-isu yang ada, isu-isu perkembangan zaman yang ada. Kemudian Profesor tadi juga menyampaikan tentang bahwa research juga harus kita lihat juga, research for atau research through atau research into gitu ya. Jadi untuk memudahkan cara berpikir kita ya. Ini ada pertanyaan dari UNS? Oh, enggak ada. Silakan kalau masih ada pertanyaan di tengah saya menyimpulkan juga tidak apa. Kemudian searching of architecture identity itu merupakan hal yang menarik tadi ya, bahwa kita kalau kita bicara konteks Indonesia ya, bagaimana nantinya identity untuk Indonesia sendiri sangat sangat luas sekali ya, karena kita punya tradisional, kita punya vernakular yang kaya, kemudian kita juga punya kolonial gitu. Jadi memang harus ini terus dieksplor terus ya, jangan terbatas pada tradisional masa lampau gitu ya, seperti itu. Kemudian searching of itu tadi ya, architecture identity, and then kita juga harus
berani ya, starting point of design iteration gitu tadi ya, bahwa eksplorasi itu tidak boleh berhenti. Kemudian research juga harus selalu mempertanyakan sesuatu, gitu ya Prof ya. Kemudian bagaimana kita menempatkan desain untuk meningkatkan sebuah value gitu ya, sebuah value. Jadi kita harus membedakan antara ini yang sudah didesain, ini yang belum didesain gitu ya. Tadi Profesor juga mencontohkan banyak hal tentang botol, tentang slum area gitu ya, tentang isu-isu zaman sekarang yang harus kita hadapi. Kemudian terakhir adalah mungkin mengenai sedikit diskusi tadi, kita harus berani open minded ya Prof ya, harus open minded terhadap segala macam ilmu ya. Jadi bukan kita yang menguasai ilmu tersebut, tapi kita harus mengisi terus ya, mengisi pengetahuan kita, tapi tetap dengan batasan menyerahkan yang lebih spesifik kepada para ahlinya, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin begitu kesimpulan saya hari ini, bahwa kita baik sebagai researcher maupun researcher, edukator maupun sebagai designer atau students ya terutama, mungkin terakhir dari Profesor, adakah saran untuk mahasiswa Indonesia atau para pendidik di Indonesia untuk agar bersemangat atau gimana? Akhir kata mungkin Prof, silakan Prof. Ya sama aja seperti juga saya sendiri ya, bahwa saya selalu bilang apapun itu kan ini lifelong learning ya. Kita mengajar, kita mendesain itu kan selalu sesuatu yang baru ya. Ya mungkin bukan sebuah accident ya kalau great architect itu umurnya panjang ya. Sekarang Mary sampai 94 tahun, Lloyd Wright sampai 90 tahun, Le Corbusier 90 tahun ya, karena ya mereka selalu belajar ya. Setiap hari itu something new, nggak pernah berhenti ya. Tapi banyak juga yang umurnya pendek loh Prof. Ya. Kebanyakan lembur mungkin. Ya. Tapi mungkin itu love what you do ya. Jadi kita selalu belajar dan kita mencintai yang kita lakukan, enjoy that. Enjoy what you do ya. Jangan melakukan arsitektur cuma ya 9 to 5 untuk ya kalau kita bilang pay the bill ya, jangan itulah ya dapat uang itu penting, tapi itu kan jadikanlah sesuatu yang kita semua suka melakukannya, dan salah satu kuncinya itu kita enjoy dan setiap hari belajar yang baru ya. Betul. Be humble but be open minded ya. Humble, open minded itu kuncinya ya. Jadi dengan be humble dan open minded, mau nggak mau kita sudah otomatis secara nggak sadar melakukan riset itu sendiri ya Prof ya, mungkin ya. Jadi mau nggak mau. Oke, terima kasih banyak Profesor Arif untuk kesempatannya hari ini. Mungkin di sana sudah malam jam 9 ya. 10. Di sini saya mau makan siang dan di Indonesia mungkin sedang asik-asiknya olahraga kali ya. Oke, terima kasih banyak kesempatannya. I as moderator very thanks about this today's P2P 2020. Okay, so it's like we connecting people with people. Okay, people with others. Okay, so akhir kata terima kasih atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa langsung email ke Profesor ya, atau email juga ke komite juga bisa. Oke. Jadi
pertanyaan secara Mungkin langsung. untuk share-share Kalau nggak untuk hal tahu, lain gitu ya. tanya ke Ya. organizing. Silakan aja kalau mau di-share. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC Gilbert. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Arif and Dr. Didit, for a very fruitful and insightful session. Okay, everyone, thus we conclude the end of the question and answer session. Let's give a warm applause to our speaker and our moderator for today by turning on the reaction button on your screen. Okay, thank you, everyone. Okay, ladies and gentlemen, let's move on to the awarding session. To honor the great effort and valuable time provided by our speaker, we are more than happy to present the e-certificate for Dr. Arif Setiawan. Thank you very much, Dr. Arif. Dear participant, please unmute yourself for a moment and let's give a live applause to Dr. Arif. Dulu ya, tepuk tangan lewat. To capture the moment, we would like to invite you all the virtual group photo. So please kindly share your best smile by turning on your video. Okay, so everyone, I will be counting from 5, 4, 3, 2, 1. One more time. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, everyone. Thank you very much. So, okay, please allow me to remind you all participants once again to fill in the online attendance through intip.in/online present form P2P, or the link could be found in the chat room. We'll send the material today to the registered email address. Ladies and gentlemen, there will be information about kompetisi diseminasi kegiatan. Baik, para hadirin, izinkan saya membacakan untuk mekanisme kompetisi diseminasi kegiatan Virtual Public Lecture People to People, bidang arsitektur, desain, dan urban planning. Berikut mekanisme kegiatan diseminasi. Pertama, peserta akan menerima link berisi rekaman yang akan dikirim setiap hari Senin. Dan kemudian, peserta dapat memposting ulang, meretweet, atau menyampaikan VPL di media sosial mereka, dan atau mengadakan workshop lokal di antara siswa-siswa. Para peserta diperkenankan untuk melakukan aksi sosialisasi ini lebih dari 1 kali untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kemudian, peserta diminta untuk menyerahkan dokumentasi dari setiap aksi diseminasi dalam bentuk PDF atau JPG melalui Google Form yang disediakan oleh ITS. Kemudian, dokumentasi akan divalidasi dari pihak panitia, dan peserta dengan poin tertinggi akan dipilih menjadi pemenang dari kegiatan mekanisme diseminasi ini. Waktu pengumpulan dokumentasi sosialisasi dimulai dari tanggal 28 September 2020 sampai tanggal 15 Januari 2021. Berikut merupakan hadiah dari kegiatan diseminasi. Ada 2 buah beasiswa penuh untuk peserta di bidang arsitektur, urban planning, dan desain untuk mengikuti kegiatan International Short Program di ITS tahun 2021. Dan tentunya harapan kita di tahun 2021, pandemi sudah berakhir dan dapat dilakukan secara offline. Dan perlu diingatkan sekali lagi bahwa hadiah ini hanya diperuntukkan untuk para mahasiswa. Sistem penilaian dari kegiatan diseminasi dapat dilihat di layar dan juga dapat dilihat kembali lebih detail di www.its.ac.id/international/p2p-vpl. Izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk mengakhiri mekanisme kegiatan diseminasi ini. Di kamar mandi bernyanyi sendiri, pegang gayung warnanya biru. Mari tidak hanya memikirkan diri sendiri, karena berbagi itu lebih seru. Ladies and gentlemen,
Today's event marks the end of this year's VPL series P2P program for architecture, urban planning, and design. We would like to express our great appreciation for our speaker, for our moderator, and all of the participants today. We do hope everyone enjoyed an insightful and full program. Thank you very much, everyone.